Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, jumpa lagi dalam bahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Dan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah bahasan dengan judul Angka Keramat milik budak angon atau Satrio Piningit dan tabir mimpi Nebukadnezar, sang raja agung dari Babilonia. Di sini kata keramat saya definisikan sebagai kekuatan dan keistimewaan yang tidak biasa, yang ganjil, yang aneh, yang luar biasa, khusus dimiliki oleh sesuatu yang dilekati atau ditempatinya. Karena dalam hal ini saya sebut sebagai angka keramat, maka definisi keramat tadi melekat dan menempati sesuatu yang kita tuju, yaitu berupa angka. Sebelum saya menyampaikan angka apa saja atau angka berapa saja yang dimaksud, saya ingin mengulas dan mengingatkan kembali sahabat mengenai mimpi dari Raja Nebukadnezar, yaitu mimpi tentang sebuah patung di mana patung tersebut memiliki bagian tubuh yang terbuat dari beberapa macam logam, yaitu logam emas di bagian kepala, turun ke bawahnya logam perak, turun ke bawahnya logam besi, dan yang terakhir bukan logam lagi tetapi berupa tanah, dan bagian itu merupakan bagian kaki. Di akhir mimpi, patung tersebut ternyata hancur lebur luluh lantak, menjadi abu, menjadi tanah, berantakan. Tidak lagi berbentuk emas, tidak lagi berbentuk perak, tidak lagi berbentuk besi. Akan tetapi kesemuanya itu kemudian lebur menjadi tanah, menjadi abu. Dan makna dari mimpi tersebut ditafsirkan oleh seorang nabi Bani Israel, yaitu beliau Nabiullah Daniel alaihi salam, bahwa kelak di suatu masa akan muncul seseorang yang menghancur leburkan seluruh tatanan kerajaan-kerajaan dari zaman purba sampai dengan zaman menjelang akhir zaman. Dan dengan kedatangan sosok sang penghancur itu akan bangkit sebuah sistem baru, sebuah tatanan baru yang dikenal sebagai tatanan dunia baru, di mana kabar ini kemudian diklaim oleh banyak pihak dan seakan-akan menyamarkan diri bahwa pihak itulah yang akan menguasai dunia dan yang akan menghancur leburkan tatanan lama dan membangkitkan tatanan dunia baru. Kita tentu sudah tidak asing dengan yang namanya New World Order atau tatanan dunia baru, NWO. Akan tetapi yang namanya klaim tentu tidak akan berlaku apabila yang mengklaim bukanlah yang memiliki hak, bukanlah orang yang dimaksud.
Di masa kita saat ini, di mana kita sekarang sudah berada di dalam pintu gerbang menuju akhir zaman, dan itu artinya menunjukkan bahwa keadaan kita ini sedang merayapi menuju masa munculnya tatanan dunia baru itu. Dan itu juga berarti bahwasanya sosok yang akan menjadi sang penghancur akan segera muncul. Dan sosok itu tidak lain tidak bukan adalah Budak Angon atau Satrio Piningit. Keagungan, kengerian, kekuasaan, dan hal-hal luar biasa yang dibawa serta ditakdirkan menjadi sebuah ketentuan untuk sang Budak Angon atau Satrio Piningit membuat iri dengki pihak-pihak yang memang sedari zaman dahulu kala merupakan pihak yang iri dengki. Membuat mereka yang iri dengki itu kemudian berhasrat untuk merebut dan menguasai apa yang menjadi hak bagi sang Budak Angon atau Satrio Piningit. Inilah salah satu alasan mengapa beliau Budak Angon atau Satrio Piningit sangat tersembunyi keberadaannya, sangat terlindungi tentang jati dirinya dengan cara apapun. Tidak akan bisa siapapun untuk menguaknya, untuk membuka tabir-tabir rahasianya sampai dengan beliau sendiri muncul, yaitu dimunculkan oleh keadaan dan oleh zaman, dimunculkan oleh bencana-bencana kemanusiaan maupun bencana alam. Itu pula alasan mengapa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit kemudian sangat diburu dan sangat diinginkan untuk ditumbalkan. Alasannya adalah agar keistimewaan, keagungan yang dilimpahkan kepada sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini tidak akan pernah terwujud dan menjadi nyata dimiliki oleh Budak Angon atau Satrio Piningit, melainkan menjadi hak dan menjadi sesuatu yang kemudian berlaku bagi mereka. Yang saya maksud adalah tentu saja Dajjal dan para pendukungnya. Saat ini dunia kita dikuasai oleh dua kekuasaan besar, satu di dunia barat dan satu di dunia timur. Di dunia barat dipegang oleh Amerika, yang sebenarnya di belakang itu ada golongan lain yang menggerakkannya dan menjadi dalangnya. Dan yang di bagian timur dikuasai oleh Cina. Kedua negara besar ini kita seringkali menyebutnya sebagai negara adidaya. Negara yang memiliki kekuatan superpower, memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Meskipun kemudian saat ini tanda-tanda tumbangnya kedua negara tersebut sudah mulai terlihat, akan tetapi kabar tentang apakah nyata sesuatu yang terlihat itu akan segera berlaku atau hanya sebuah sandiwara untuk mengelabui keadaan belaka menjadi banyak telaah bagi mereka-mereka yang memiliki naluri sangat tajam tentang dunia perpolitikan dan percaturan kekuasaan di seluruh semesta ini, terutama adalah di bumi. Kita pasti tahu bahwa negara barat
sangat takut dengan angka 12. Dan negara timur yang saya maksud adalah khususnya Cina sangat takut dengan angka 4. Mengapakah kedua negara tersebut menakuti kedua angka tadi, angka 12 dan angka 4? Di satu sisi, angka 12 seringkali dianggap sebagai angka celaka 12 misalnya, atau angka sial. Dan angka 4 bagi bangsa Cina dianggap sebagai angka kematian dan angka sial. Mengapa itu terjadi? Apa alasannya? Ternyata alasannya adalah karena kedua angka tersebut merupakan angka keramat, angka sakti milik Budak Angon atau Satrio Piningit. Jelas, ketika sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini akan muncul, artinya celakalah mereka. Dan matilah, siallah negara-negara itu, yaitu negara adidaya yang sekarang sedang berkuasa dan mencengkeram dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sangat banyak yang ingin saya bahas, tetapi karena waktu dan durasi, mudah-mudahan yang telah saya sampaikan ini cukup mewakili inti sari dari pembicaraan kita. 12 dan angka 4 dilekatkan kepada Budak Angon atau Satrio Piningit, terutama berkaitan dengan lingkungan sosialnya dan dengan adat istiadat yang melekat di dalam tradisi-tradisi kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Di manakah, siapakah beliau? Nanti kita akan tahu. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.